dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kala ini saat ini adalah anugerah langsung yang datang dari Allah. Habibana Ali bin Muhammad bin Habsyi yang tadi kita telah dengarkan managib yang dinyatakan tadi setetes dari lautan. Sedikit dari yang sedikit dari yang banyak. Beliau pernah ditanya oleh salah satu muridnya, "Ya Habib, bagaimana pendapatmu naik ketika kita melaksanakan sholat, kami melaksanakan, maka kami tidak mendapatkan ketenangan, kenikmatan kami dapat ketika duduk di majelis. Ketika kami duduk di majelis, maka kami dapatkan suatu kenikmatan, ketenangan yang sangat luar biasa yang tidak kami dapatkan ketika kami melaksanakan sholat. Padahal sholat adalah sesuatu yang agung, yang hebat, yang luar biasa, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah angkat dahulu Nabi kita Muhammad. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada beliau segalanya, sampai yang tidak pernah dilihat oleh para nabi rasul, malaikat Allah Subhanahu wa taala nampakkan, perlihatkan kepada Nabi besar Muhammad. Kala itu setelah Allah berbicara dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada satupun makhluk, kata Habib Ali Habsyi, mengetahui apa yang dibicarakan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Allah berikan Nabi kita Muhammad ilmul awwalin wal akhirin. Semua ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang pertama dan akhir Allah ajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita Muhammad mengetahui segalanya. Bahkan Imam Busiri mengatakan, wa min ulumika ilmal lauhi wal galami, dan sebagian daripada ilmu yang kau miliki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmal lauh wal galam, ilmu yang ada di lauhul mahfuz yang dicatat oleh galam, itu bagian kecil dari ilmu yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, ketika seseorang sholat, seseorang itu berusaha untuk mengenal Tuhannya Allah melalui bacaan-bacaan yang ia baca, yang diwajibkan dalam sholat, begitu juga bacaan yang sunnah dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita berusaha untuk mengenal Allah yang dinyatakan akbar. Ketika kita membaca Fatihah dan lain sebagainya, kita berusaha untuk mengenal Allah dengan bacaan yang kita baca. Karena kita tidak kenal dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak merasakan kenikmatan yang harusnya kita dapatkan, kita rasakan dalam kita melaksanakan sholat. Karena sholat adalah kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar yang didapat oleh Nabi kita Muhammad, sehingga beliau mengatakan, wuju'ilat qurratu ainiya fis shalah. Beliau mengatakan, dijadikanlah sesuatu yang paling menyenangkan hati jiwaku ada di dalam sholat. Karena beliau kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan paling kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita duduk di majelis seperti ini, bukan kita yang mengenalkan diri kita kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan kepada kita anugerah-anugerahnya, keagungan kemuliaannya yang Allah Subhanahu wa taala miliki kepada kita, sehingga kita merasakan ketenangan. Kenapa? Karena Allah yang beri langsung tanpa kita berusaha untuk mendapatkan itu, mengenal Allah melalui hal tersebut. Maka majlis seperti ini adalah majlis yang agung, yang mulia, apalagi kalau kita duduk bersama orang yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dimiliki oleh Habib Ali Habsyi dari ilmunya, dari amalnya, dari ibadatnya, dari ketakwaannya, dari cintanya kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salafnya, maka ketika ia duduk dan dikelilingi oleh murid-muridnya, maka murid-muridnya merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa, sampai diibaratkan oleh mereka, andaikan malaikat Ridwan menyapa kami, menyatakan kepada kami, wahai hamba-hamba Allah yang sedang duduk bersama Habib Ali Habsyi, mari silahkanlah kalian masuk ke dalam surga, maka kami tidak ada satupun yang beranjak dari tempat itu untuk memenuhi panggilan malaikat Ridwan. Kenapa? Karena kami merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa dengan duduknya bersama Habib Ali Habsyi, seakan-akan kami di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah
Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, beliau mengatakan aladul aish kulluhu ma'arbabul basair walal asrar illa man saffas sarair. Kenikmatan aladul aish, kenikmatan kehidupan itu semuanya dirasakan oleh arbabul basair, orang-orang yang punya hati bersih, punya hati yang jernih, punya hati yang penuh taqwa, punya hati yang tawadhu, punya hati yang kenal dengan Tuhannya Allah, cinta, punya hati yang kenal dengan Nabi-Nya Muhammad dan mencintainya, punya hati yang kenal dengan pewaris Nabi besar Muhammad, penerus Nabi besar Muhammad, dan mencintai mereka, ada ikatan hubungan dengan mereka. Ketika itu mereka akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Bahkan karena hebatnya, luar biasanya mata hati atau hati yang dimiliki oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, sehingga ketenangan tersebut, kenikmatan tersebut bukan hanya sekedar beliau rasakan, tapi penduduk Sewon semua rasakan. Dari namanya pintu Sewon sebelah kanan, mungkin pintu Sewon sebelah kiri, artinya Sewon secara umum mereka mengatakan kami tidak merasa hidup di dunia. Tatkala namanya hidupnya atau tatkala kami berada di masa hidupnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, kami sadar kami hidup di dunia. Tatkala meninggalnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, kenapa? Karena dari sidde, dari namanya bahasa kita nih ujung pintu kota, dengan ujung pintu kota yang satunya tidak ada satupun seseorang yang bertengkar, saling iri, saling benci dan lain sebagainya. Semuanya hidup akur, saling menghormati, saling menyayangi dan seterusnya. Itu karena sebab ada satu tokoh imam yang hebat, yang luar biasa, sehingga yang beliau miliki menyebar kepada selainnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi mendapatkan itu dari Allah, dan Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang memberikan anugerah kepada Habib Ali Habsyi. Allah itu juga kepada kita, sebagaimana Allah pernah memberikan itu kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, suatu yang agung, hebat, yang luar biasa, sehingga kita ingin mengungkapkan apa yang dimiliki oleh beliau, kemuliaan pernah mampu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang hebat kepada beliau dan luar biasa. Itu juga Tuhan kita, ia pun mampu untuk memberikan apa yang ia berikan kepada Habib Ali bin Muhammad Habsyi kepada kita. Tapi Habib Ali Habsyi beliau berusaha, beliau bermujahadah. Dari semenjak kecil beliau bercerita, saya ketika di kota Mekah diperintah oleh ayah saya untuk menyusul beliau agar bisa belajar dengan beliau dan ulama yang ada di kota Mekah. Pada kala itu umurnya mungkin ya sekitar belasan tahun, masih belia, masih kekanakan bahasa kita. Maka beliau mengatakan, cerita, aku kalau minta dan permisi kepada ayahku untuk pergi ke Masjidil Haram sendirian, maka aku dilarang oleh ayahku untuk pergi sendirian ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ayahku khawatir di tengah jalan aku berjumpa dengan anak-anak sepertiku yang kelakuannya, perbuatannya tidak baik, tidak bagus, sehingga tertularlah sifat-sifat yang mereka miliki kepadaku. Itu yang ditakutkan oleh ayah beliau, dan seperti itulah sebenarnya Habibullah Haddad mengatakan, biasanya yang merusak seorang anak itu anak sepertinya. Yang merusak seorang anak itu anak-anak sepertinya, teman-teman bergaulnya. Maka kita harus cari teman-teman bergaul yang baik. Manjalas janas, almar'u ala dini khalili, anil mar'i la tasal, wasal an garini fa ainal garin bil mughalani. Jadi banyak pepatah bahasa Arab yang mengibaratkan kepada kita untuk kita pilih-pilih, cari-cari teman duduk. Bahkan Nabi besar Muhammad mengatakan dalam sabdanya, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka lihatlah, perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Anak juga anak-anak pondok, ya, anak-anak pondok, maklum anak-anak pondok ya, ada yang baik, ada yang nakal, yang mucil. Maka cari teman yang tidak
muncul yang baik, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa mengajak kita untuk belajar, mutalaah, murajaah, melaksanakan perintah, aturan pondok, menghormati guru dan lain sebagainya. Pakaian juga dijaga, kalau dicuci, dijemur, diambil, jangan biarkan. Tempat-tempat yang kotor dibersihkan, jangan nunggu perintah atau giliran dia khidmat, tidak. Karena hebatnya khidmat, Imam Ghazali mengatakan al-barakah fil birkah. Al-barakatuh berkah, artinya kebaikan yang tidak akan pernah kunjung habis sampai kapanpun. Itu ada di birkah, di WC bahasa kita. Kenapa WC? Karena kita duduk. Barakayab berukubar kan atau birkan, duduk, artinya WC. Karena ada riwayat wallahu alam, ada riwayat bahwasanya beliau pergi ke salah satu tempat, di situ ada anak murid, seorang guru besar. Beliau mempunyai murid-murid dan beliau datang sengaja untuk berkhidmat. Wahai tuan guru, saya datang ke tempat antum untuk berkhidmat. Guru yang mengatakan, khidmat apa wahai fulan? Semua sudah ada. Yang tukang bersihkan taman ada, tukang jaga kebun ada, bersihkan rumah ada, nyapu rumah ada, pel ada, semuanya ada. Ada satu yang belum ada. Apa yang belum ada? Itu anak-anak murid, kalau mereka buang air besar pakai batu, ya, pakai batu. Batu itu tidak ada yang mencucinya agar bisa dipakai kembali. Kalau kau mau, maka itulah khidmat bagimu. Maka gawian beliau membersihkan batu istinjanya murid-murid guru tersebut, maka dia jadi seorang hebat. Begitu juga anak-anak perempuan binian al-batul juga seperti itu. Jangan juga waktu khidmat, enggak. Lihat masuk kamar mandi kotor, keluar harus bersih. Masuk kamar mandi andaikan pakai bak, maka harus keluar baknya penuh. Begitupun seterus harus kita khidmat. Man khadam gadam, sampai ada seorang hebat yang mulia yang hidup di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, termasuk salah satu murid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Atau tadi dibaca atau tidak, ya? Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, beliau berguru dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad Masyhur, tadi disebutkan salah satu gurunya Habib Ali Habsyi, pengarang Bughiyatul Mustarsyidin. Jadi Habib Alwi ini, sedikit ya ceritanya, selesai habis karena sama saya juga lapar. Habib Alwi ini kerjanya tukang bikin kopi. Tukang bikin kopi. Maklum kalau bikin kopi enggak di halaqah. Tidak di halaqah, tahu antum kan? Kalau anak-anak murid tahu. Halaqah itu, ini ustadz, kita mengelilingi ustadz, itu namanya halaqah. Kalau tukang kopi tidak mungkin bikin kopi di situ. Bikin kopi pasti di dapur atau tempat yang disiapkan, karena mau namanya masak airnya, ABC dan lain sebagainya. Jadi kerjanya bikin kopi di sana. Sementara teman-teman yang lain belajar sama gurunya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Sekali waktu berjalan lama, maka Habib Alwi ini, bahasa kita ini diejekin. Apa bahasa Banjar diejekin? Dikebuli. Kalau kebuli kan nyaman nasi. Nah, beliau dikebuli oleh teman-temannya. Alwi Allah, kita belajar, antum bikin kopi, nanti antum bisanya bikin kopi aja, kita insya Allah jadi orang besar ulama. Di berapa kali dibegitukan teman-temannya, sampai Habib Ali don. Karena takajud beliau don. Apa don itu? Bahasa Banjarnya don. Lesu, sudah tidak ada semangat lagi untuk bikin kopi. Sehingga beliau ketika Habib Abdurrahman ngajar dengan temannya, kenapa tidak ada kopi? Kemana Alwi ini? Biasanya ia yang bikin beberapa kali majelis tidak ada Habib Alwi. Kenapa tidak ada? Karena gurunya tahu tidak ada kopi, karena yang bikin kopi beliau. Sampai beberapa kali dipanggil Habib Alwi. Alwi, kenapa nanti bikin ini? Semua beliau mengatakan, ya Habib, wahai guruku, Abu ya, fulan teman-temanku ngomong seperti ini, ya kayak apa ya, beliau mengatakan, lah ya Alwi, terus engkau bikin kopi, nanti engkau akan lihat teman-temanmu akan menjadi murid-muridmu nantinya. Betul, masya Allah, Allah jadikan beliau
pengganti gurunya, bahkan pengganti dari guru-gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama besar di masanya, dikenal oleh dengan julukan Syekhul Islam di masa Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur juga, yang hebat luar biasa, karismatiknya luar biasa, keterkenalnya, tersohornya luar biasa, seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang disiwun beliau di kota Tarim kala itu, waktu itu. Ketika gurunya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri keluar kota, beliau tidak bisa pimpin majelis, maka Habib Alwi yang menggantikan gurunya sampai beliau jadi orang besar. Murid-murid yang tadi membulinya menjadi murid-murid beliau. Masya Allah. Bukan berarti tidak belajar sama sekali, sudah kerja enggak, bukan berarti tidak belajar sama sekali. Kalau memang ada waktu untuk belajar ya belajar, tapi khidmat Masya Allah, maka khidmat itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dibersihkan. Habib Umar mengatakan kepada kita, dan saya masih ingat, katanya barangkali dengan kalian membersihkan kotoran, menyapu, mencuci piring dan lain sebagainya, itu bisa membersihkan hati kalian lebih dari yang lainnya. Beliau mengatakan bisa membersihkan hati kalian lebih daripada yang lainnya. Maka saya nasihat terutama untuk murid-murid yang ada, ya, perhatikan perintah guru antum, terutama Habib Hasan, ya, laksanakan apa yang menjadi perintahnya, jangan nunggu diperintah dulu apa yang bisa kita lakukan dari sesuatu yang pasti menyenangkan hatinya lakukan. Ikuti aturan pondok, waktu makan, waktu tidur, waktu rehat, istirahat, waktu murojaah dan seterusnya, jangan diputar balik. Insya Allah kalau antum lakukan itu, insya Allah ada berkahnya. Dan jangan lupa usahakan kalau belajar itu jangan tidak paham, siapapun gurunya. Andaikan guru antum malaikat Malik, andaikan guru antum malaikat Malik yang tidak pernah senyum, marangut terus kerjanya, maka antum kalau tidak paham ketika beliau ngajar wajib tanya, karena dinyatakan ada dua kelompok yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu: al-mustahyi wal mustakbir, orang yang malu untuk bertanya, orang yang sombong untuk belajar walaupun dari orang yang lebih mudah darinya. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah pertemuan kita. Kita minta kepada Allah berkat Habib Ali bin Muhammad Habsyi yang kita adakan haulnya, yang kita yakini beliau hidup di alam barzahnya dan tidak mungkin pernah akan mati di alam barzahnya, karena beliau pewaris Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengerahkan masanya, waktunya ketika beliau hidupnya bukan hanya memberikan ilmu, tapi berinfak hartanya. Dinyatakan dari beliau bangun masjid dengan ongkos sendiri, biaya sendiri, uang sendiri. Bahkan beliau itu kalau sudah majelis ribuan orang yang hadir, semua biaya ditanggung oleh beliau. Bahkan beliau sempat memberikan makan minum kebutuhan 9 desa dalam 3 bulan berturut-turut. Bukan hanya manusianya yang beliau berikan makanan, sampai binatang pun beliau beri makanan. Beliau bukan orang kaya, beliau bukan pejabat, bukan konglomerat, beliau adalah seseorang anak mufti. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan beliau. Kenapa? Karena beliau betul-betul menjadi hamba Allah yang cinta padanya, cinta kepada kekasihnya Nabi Agung Muhammad SAW dan pewarisnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan para pewarisnya. Kita yakin beliau hidup dan kita yakin beliau tahu majelis kita malam hari ini, dan semua yang hadir beliau tahu, dan mudah-mudahan Allah sampaikan hajat-hajat kita berkat beliau. Insya Allah kita berharap anak-anak ini yang laki yang bini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka nantinya sebagai penerus bangsa ini yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan, menebarkan kebaikan-kebaikan, menjadi kunci-kunci kebaikan, penutup segala kejelekan untuk mereka, tempat tinggal mereka dan semua. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semua insya Allah sehat afiat, panjangkan umurnya, sampaikan hajatnya, luaskan rezekinya, dihilangkan insya Allah segala hal yang bisa membuat kita jatuh
kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Tuhan kita Allah dan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan apa-apa yang kita inginkan dari Allah, dari kebaikan dunia akhirat, Allah mudahkan. Mudahan Allah jagakan guru kita Al-Habib Hasan Al-Abidin bin Muhammad Al-Mahdad, jagakan beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau, keturunan beliau, dan mudah-mudahan Ahmad yang sekarang ini sedang ada di Hadramut, di Carim, di Darul Mustafa, anak beliau yang besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan nanti insyaallah kita berharap lebih baik dari abahnya, lebih alim dari abahnya, lebih soleh dari abahnya, lebih dari abahnya, insyaallah pang kita berdoa karena beliau sudah lebih ini, masya Allah. Dan itulah harapan setiap ayah, setiap orang tua untuk anak. Dan mudah-mudahan juga Allah jadikan anak-anak kita nanti kelaknya insyaallah bisa berangkat ke Hadramut, pulang ke tempat masing-masing insyaallah menjadi seorang namanya panutan untuk umat, sebagai penyejuk umat, menjadikan tempat tinggal mereka, tempat mukim mereka, tempat kediaman mereka dan sekitarnya, dan Indonesia secara dunia sebagai balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap Allah kumpulkan kita kala insyaallah di barzah bersama Habib Ali Habsyi, di mahsyar bersama Habib Ali Habsyi, di surga bersama Habib Ali Habsyi. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa asak wajma'na wala habibina ali Muhammad Habsyi wal muslimin fi dari karamatikum musallirin rahmatikum mahaliya ulaikum alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.